Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Coba ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar berdoa mulai. Kita selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ke Google Classroom-nya ya. Di sini, waduh, coba di-mute-kan dulu tuh, ada suara motor. Jadi ini kan pekerjaannya, di sini materi. Atau ada yang masih bingung, yang mana tugas, yang mana materi nih? Ini kan materi nih. Materinya, nah kan, terlihat ya di layarnya? Ya, Bu. Lihat ya. Oke. Apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Maksudnya apa? Jaringan itu apa? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu coba raise hand di sini. Jaringan itu apa? Jaringan. Jurusan kalian TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan. Jaringan itu apa? Yang dimaksud dengan jaringan itu apa? Aryani? Apa itu jaringan? Ayo. Harus tahu jaringan nih. Kalau enggak gimana mau buat jaringan? Jaringan itu apa? Gamal. Apa itu jaringan gamal? Bu, Oi lagi. Apa? jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dan fungsi yang berbeda. Struktur yang sama itu kalau di komputer apa? Yang bisa disebut jaringan itu apabila kalian pakai buku ya. Yang bisa disebut jaringan itu apabila lebih dari satu perangkat, minimal berarti dua perangkat yang terhubung, yang saling terhubung. Misalnya komputer dengan handphone kalian terhubung, berarti
sudah bisa dikatakan dengan jaringan karena dia terhubung, bisa komunikasi. Kemudian laptop dengan laptop misalnya. Misalnya laptop Susilawati dengan laptop Anika terhubung, bisa komunikasi. Berarti dia sudah bisa disebut dengan jaringan. Misalnya lagi laptop dengan printer terhubung. Jika terhubung dia bisa disebut dengan jaringan. Jadi setiap perangkat itu supaya bisa terhubung harus memiliki apa? Memiliki jaringan, Bu. Harus memiliki setiap perangkat. Setiap perangkat. Suara ayam siapa tuh? Setiap perangkat harus IP, Bu. memiliki apa supaya terhubung? Alamat. IP, Bu. Bukan. WiFi itu fasilitas harus memiliki alamat yang biasa disebut IP address. IP address itu apa? Yuk, pelajaran kelas 1 nih. IP address adalah alamat untuk perangkat jaringan. Ya. Contoh IP apa? Misalnya 192.168.10.1 prefix 24 misalnya. Ini misalnya ini adalah komputernya apa tadi? Anika. Kemudian 192.168.20.1 prefix 24 ini adalah alamatnya Gamal. 192.168.10.2 alamatnya Nur misalnya. 192.168.20.2 alamat siapa nih? Aldi misalnya. Oke. Dari IP tersebut yang bisa berkomunikasi antara siapa? Siapa dengan siapa? Anika dengan Nur ya, Bu? Anika dengan Nur bisa komunikasi? Ya, Bu. Ada lagi? Sama Gamal sama Aldi. Gamal dengan Aldi. Ya. Mengapa Anika tidak bisa dengan Gamal? Karena beda dia, Bu. Yang mana yang beda? Yang 10 Bu. Beda agama. Nah, 10 sama 20-nya beda tuh, Bu. Kenapa? Jadi begini ya. Ini siapa yang baru masuk nih? Ayo, abang, ayo. Udah punya anak rupanya. Gambarlah. Dah, jadi di sini adalah prefix 24 yang ini. Prefix 24 ini adalah netmas ya. Netmasnya adalah prefix 24. Prefix 24 itu kelas berapa? Bentuknya netmas gimana? Jadi di sini udah belajar bilangan biner kan? Sudah, Bu. Bilangan biner itu terdiri dari angka berapa? 0 dan 1. 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dibilang di sini prefix 24, karena IP address-nya ada 4 oktet ya. Oktet itu per 8. Jadi di sini ada 8 biner, 8 biner, 8 biner, dan 8 biner. Jadi 4 kali 8-nya ya, berarti 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Oktet itu seperti apa? Jadi kalau misalnya
IP prefix 24, berarti banyaknya angka 1, kan dia 1 dan 0 ya, biner. 24 ini adalah banyaknya angka 1 pada oktetnya IP. Jadi tadi per 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih titik, baru 1 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya berapa? Kita kasih 0. Kenapa 0? Tadi kan bilangnya prefix 24. Udah cukup gak nih? Satunya ada 24 buah. Cukup ya? Dan ini adalah kelas IP balik. IP kelas C. Kelas IP sudah belajar kan? Kelas 1? Sudah kan? Kemudian kalau misalnya kelas B, dia prefix 8. Prefix 16. Berarti ada 16 buah angka satunya. 16 nih, 0, titik, 0. Ini adalah IP kelas B. Kemudian satu lagi, prefix 8. Ini adalah IP kelas B lagi. Kelas A. Jadi kelas A ini skala besar, skala menengah. Yang untuk B, kelas C adalah skala kecil. Ini yang biasa kita pakai. Karena kita kan membangun jaringannya skala kecil ya. Jadi prefix 24 itu adalah yang ini. Ini prefix 24. Banyaknya angka 1 sebanyak 24. Maka dikatakan di sini dia IP kelas C. Bentuk desimalnya seperti apa? Bentuk desimal dari 1 yang 8 kali ini. Udah belajar konversi biner ke desimal? Sudah ya, kelas 1 harusnya. Udah. Caranya Udah, gimana? Bu. Udah. Nah, berarti kalau misalnya 1 ada 8 kali ini desimalnya berapa? Berapa desimalnya? Yang bisa ngitung? Yuk. Caranya bagaimana? Lupa. Ada yang lupa? Caranya 1 dikali dia kayak Lupa. gitu ya, Bu? Lupa, Bu. Biner itu kan ada 2 ya. Biner itu ada 2 angka, 1 dan 0. Jadi karena 2 berarti dia perpangkatan 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu ya. Contohnya seperti ini. Nih, 1 yang pertama. Kita mulai dari kanan ya. Jadi 1 yang paling kanan ini kita pangkatkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Ayo, 2 pangkat 0 berapa? Ayo. 1. Kemudian 2 pangkat 1? 2. 2. 2 pangkat 2? 4. 4. 2 pangkat 3? 6. 8. 8. Siapa yang bilang 6? Nggak tahu. Saya tahu. 2 pangkat 4? 16, Bu. 16. 16.
Kemudian berapa lagi? Dua pangkat berapa lagi? Kok lama sih kalian ngitungnya? 64, Bu. 64 lagi, Bu. 4 lagi. 128 lagi, Bu. Suara motor siapa tuh? 128, Bu. 1, 2, 8. Oke. Jadi desimalnya berapa? Dijumlahkan ya. 255, Bu. 255. Jadi net mass-nya adalah berapa IP kelas C ini net mass-nya? 255. Ya kan? Di sini berapa? 255. 255. 255. Ini 255. Ini 0. Itu ada net mass-nya. Jadi karena 3 oktet ini saja yang angkanya 1, makanya alamat IP-nya sampai di sini. Ini adalah alamat. Jadi yang sampai 10 ini jika dia sama, misalnya sama Anika dengan Nur ya. Kalau sampai sini sama kan? Berarti dia satu jaringan. Yang bedanya apa? Si Anika dia titik 1, si Nur dia titik 2. Kalau kita misalkan ini lorong, misalnya ini lorong mangga. 192, 168, 10 ini adalah mangga. Lorong mangga nomor 1. Itu si Anika. Rumahnya si Nur lorong mangga nomor 2. Salamat. Ya kan? Terus si ini Gamal. Misalnya nih di lorong Manggis. Ini juga lorong Manggis. Bedanya si Gamal dia nomor 1, Aldi nomor 2. Itu dia. Sampai situ paham? Ada pertanyaan? Gak ada sih kalau saya aja. Nggak ada. Jadi network. Jadi networknya Anika adalah 192. Bawah aja ya. Jadi networknya 192, 168, 10, titik 0. Kalau ditanya network, itu yang titik 0 ujungnya ya. Karena network kan cuma pakai 3 ini. Sesuai dengan prefix 24 tadi. Kemudian untuk Gamal networknya 192, 168, 20, titik 0. Nah, sampai situ paham ya? Paham. Paham, oke. Paham. Nah, supaya si Anika dan Gamal bisa berkomunikasi, caranya apa? Misalnya rumahnya si Anika ini di seberang, si Gamal di sini, terpisah oleh air atau sungai. Kita kasih jembatan, ya, supaya bisa si Manggis ini ke Mangga. Jembatannya apa? Itulah tadi router. Router ini adalah alatnya ya. Kalau routing itu proses. Apa tuh joget tuh? Joget. Oh. Oke, router itu adalah alat, routing itu prosesnya. Oke. Jadi ada satu lagi route. Route ini adalah rute kalau bahasa Indonesianya ya. Rute. Rute itu apa? Jalur ya, Bu. Jalur. Oke. Jalur. Jadi router ini harus tahu jalur mana yang akan dihubungkan. Berarti jalurnya 10 sama jalurnya 20 tadi ya. Ini ya.
Nah, router itu sudah tahu kan, gambarnya ada di materi. Kita balik ke materi. Nah, jadi routing berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen. Berbeda tadi ya, misalnya 10.0 dan 20.0 tadi. Agar bisa mengirim data. Nah, itulah routing. Nah, ini skema jaringannya. Ini alamatnya beda ya. Repik 24 berarti dia di sini. Repik 24 berarti networknya 192.168.20.0. Ini juga Prefix 24 192.168.30.0. Oke, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi perbedaan network inilah yang membutuhkan router sebagai penghubung jaringannya. Dia ini alatnya. Port 1 ini bertuliskan internet. Port 2, 3, dan 4 untuk LAN. Jadi ini yang disebut dengan Ether. Ether 1. Nih, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Jadi kalau misalnya di skema, ada di jaringan itu, Ether 1 ke host A. Berarti Ether 1 itu yang colokannya tadi, portnya tadi itu ke host A, komputer A. Ini berarti nanti dia colokannya di sini. Kemudian yang kedua ini kemana? Dua itu ke router, kemana? Ke router lagi. Ini kan, Ether 2 ke Ether 1-nya router 1 lagi. Kemudian yang router 1 lagi, Ether 2 dan 3-nya adalah ke PC. Itu dia ya. Yang disebut direct apa? Dia ada direct dan remote. Yang direct itu apa? Ayo. Direct. Arti direct adalah langsung. Ya. Jadi yang di router 1, yang directnya yang mana? Yang direct itu berarti yang terhubung langsung. Kan di sini disebut directly connected network. Berarti yang dimintanya networknya, network yang terhubung langsung. Yang mana? Di sini di router 1 ada berapa network yang terhubung dengan Ether 1? Yang dengan router 1. Di router 1 ada 2. Ether 1-nya yang ini ya. Yang Ether 2 network yang mana? Network yang 40. Kemudian di router 2 directnya yang mana? Ether 1-nya ke 40, Ether 2-nya ke 20, Ether 3-nya ke 30. Nah, itu yang disebut direct. Kemudian ada lagi remote. Remote yang mana? Remote itu yang tidak terhubung langsung. Jadi dia terhubung tapi melalui router lainnya gitu ya. Router 1 terhubung dengan network yang dari router satunya lagi. Jadi router 1 terhubung dengan 20 yang remote-nya ya. 20 dan 30. Kemudian router 2-nya yang mana yang tidak langsung? Yang 10 karena dia melalui router 1 itu namanya remote. Sampai situ paham ya. Kemudian setelah tahu direct yang mana dan remote yang mana, barulah kita bisa menyusun tabel routingnya. Itu. Ini baru 2 router, belum nanti yang 3, yang 4. Beda lagi bentuknya. Sampai situ paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu, arti metrik apa, Bu? Metrik ada di depan sini. Mana nih? Ada terbaca enggak? Mana dia? Ini metrik. Kelihatan ya? Kok terclose ya? Tak kelihatan. Nih, metrik ada di situ. Oke.
Kita simbolkan aja dengan 0. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Berarti paham ya? Paham, Bu. Paham. Barulah kalian mengerjakan LKPD. Si Bodi, mana Bodi hadir? Kita belum pakai aplikasi ya, Bodi. Oh iya iya. Bodi pakai aplikasi nih. Ditulis tangan. Oh tulis tangan ya. Ya apa Bu? Seperti temannya nih. Tuh. Nggak usah dilihat. Coba tanya temannya. Kan di situ sudah jelas ya, Ibu bukakan LKPD-nya nih. Nih. LKPD, lembar kegiatan, lembar kerja peserta didik. Nih. Pelajari materi dulu, kemudian analisa directly connected network dan remote network-nya. Yang mana yang direct, yang mana yang remote. Ya. Kan udah tahu tadi yang direct itu langsung, yang remote yang tidak langsung. Analisa, tulis, kemudian setelah dianalisa kan dapat tuh routing table-nya. Cuman itu selembar kok cukup kok tugasnya. Kerjakan di buku, kata Ibu kan, bukan di aplikasi, kerjakan di buku. Tuh. Oke. Nah. Sampai situ ada pertanyaan lagi? Berarti paham ya? Ibu tunggu tugasnya hari ini. Lewat dari hari ini poin dikurang 5. Oke, Bu. Lama betul. Nanti kalian dapat tugas pula dari yang lain. Tambah lama, tambah numpuk, beranak pinak nanti dia. Beranak pinak. Dia nanti beranak, makin ditumpuk-tumpuk beranak dia. Iya, Bu. Nanti 12-an ya, Bu. Ya, ya tuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Helmi. Tugas yang mana, Bu? Nah, ini bahaya nih. Kau ini mabuk gak bangun goreng dah tuh, Bu. Tugasnya yang mana? kemarin. LKPD itu tugas. Oh, udah aku kerjakan, Bu. Udah, coba Ibu lihat ya. Kita buktikan. Saya juga sudah Bu. Helmi. Mana Helmi? Helmi tugasnya mana nih? Salah. Kayak Ini dah Ibu. Bu. Ini dah Ibu komen nih. Mana? Bentar ya, nih Ibu bagikan kalau kamu tak percaya. Apakah ini bisa disebut dengan tugas? Bentar ya. Mungkin teman kamu tertawa nih. Ibu kembalikan tuh, belum Ibu nilai. Oh, jadi diulang ya, Bu? Ya jelas lah, kalau tak mau Ibu kasih 0. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Nih, coba lihat. Udahlah terbalik gambarnya. Terbalik. Terbalik kamu ngirim tuh. Kelihatan ya? Ya bentar. Ibu bagikan dulu. Nah, dia nih. Nih, kelihatan ya? Terbalik kan? Ya, Helmi. Di mana, Bu? Ini terbalik nih kan? Lihat tampilannya. Ini kamu nih ngirim terbalik gambarnya. Sudah terbalik, tak ada apa-apa lagi isinya. Kamu cuma nyalin tugasnya. LKPD itu yang kamu salin, kamu tulis. Jadi tugasnya mana? Ada kamu bikin analisa di sana. Kemudian tabel routingnya tidak ada kan? Tak ada, Bu. Nah, ini tugas apa? Mana sudahlah terbalik kamu kirim nih. Kita perhatikan. Tuh.
Salah Cuma foto ada tuh, Bu. salah foto. Kamu kerjakan apa tidak yang iyanya nih? Kerjakan. Mana analisanya? Nih kamu nulis nih ya, setelah itu. Nih kamu bikin, setelah itu buat routing table pada masing-masing. Mana dia routing table-nya? Kamu nyuruh siapa jadi bikin? dibikin ya, Bu? Astagfirullahaladzim, kamu tak ngerti bahasa Indonesia di sini. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Nih kan analisa directly connected network dan remote network berdasarkan soal berikut ini. Hah, mana analisanya? Kamu nih nyalin soal namanya ini. Helmi mabuk Helmi. Kalau saya bukan mabuk. Ini, Bu. Jadi, Yang ini aku buat. nah ini lebih mabuk lagi nih. Udah Budi, udah 2 kali Bu kembalikan tugas kamu tuh, kata Ibu salah, bukan pakai aplikasi. Oke. Dah, ada lagi pertanyaan? Tak ada, Bu. Tak ada, Bu. Tak ada. Ada Bu. Ada ya, Ibu Bu, akhiri ya, assalamualaikum. mengerjakan Bu, tugasnya ya. Bu, assalamualaikum. Mas, Bu. Galang, baru masuk. Ya, Bu. Jadi Ibu ulang lagi gitu. Baru tuh bangun, Bu. Enak ya. Astagfirullahaladzim, anak bujang. Itu bunyi apa? Kipas angin ya? Iya,